Menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi mendirikan posko pengaduan tunjangan hari raya. Didirikannya posko THR tersebut bertujuan agar dapat menerima pengaduan dari karyawan apabila tidak menerima THR atau tidak menerima THR yang tidak sesuai dengan instruksi pemerintah pada Hari Raya Idul Fitri 2025. Posko pengaduan THR dibuka hingga H+7 Hari Raya Idul Fitri. Selain melakukan pengaduan secara langsung, karyawan yang berada di daerah yang tidak terjangkau atau jauh dari posko pengaduan THR dapat melakukan aduan melalui online. Atau bisa juga melalui kanal posko.thr.kemenaker.co.id atau www.nakirtrans-jambiprof.go.id. Nantinya aduan tersebut langsung diterima oleh posko pengaduan THR di Disnaker Trans Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yoke Lestari menjumpai Anda di Injambi. Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi. Pemerintah telah menetapkan aturan pencairan tunjangan Hari Raya Lebaran tahun 2025. Bagi pekerja di perusahaan, berhak mendapatkan THR keagamaan untuk menyambut Hari Raya Keagamaan sesuai kebijakan yang berlaku. Kebijakan tentang pencairan THR Lebaran bagi pekerja atau buruh perusahaan atau karyawan swasta diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2025. Mengenai hal tersebut, kita akan berbincang tentunya dengan narasumber yang membidangi hal tersebut. Bersama saya Yoke Lestari, inilah Injambi selengkapnya. Pemirsa, sesuai dengan suasana Ramadan, karena sebentar lagi juga mendekati Hari Raya Lebaran, tema kita kali ini adalah ketentuan pembayaran tunjangan Hari Raya bagi perusahaan di Provinsi Jambi. Tentunya saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dodi Haryanto Parmin SH, selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak, Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang-bincang dan kita juga sudah diizinkan langsung main ke kantor Disnaker langsung nih Pak. Jadi kita juga pemirsa di rumah tahu nih, oh ini adalah ruangan kerja Bapak begitu ya. Baik Pak, tema kita kali ini adalah ketentuan pembayaran THR bagi perusahaan di Provinsi Jambi. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak kepada pemirsa, apa saja peraturan yang mengatur pembayaran THR bagi perusahaan di Provinsi Jambi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga kita umat muslim selalu mendapatkan keberkahan di hari yang suci ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan bagaimana pelaksanaan pembayaran tunjangan Hari Raya bagi pekerja di perusahaan dan bagaimana pembayaran bonus bagi pengemudi atau kurir yang sifatnya aplikasi atau online. Ya, ada dua surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah khususnya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Yang pertama surat edaran nomor M4 ya tahun 2025 dan nomor M2 tahun 2025. Terkait dengan pengaturan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk pekerja di perusahaan itu diatur di dalam ketentuan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M2 tahun 2025. Baik. Ada hal yang menarik di sini pada tahun ini, bahwa pemerintah juga sudah mengeluarkan
surat edaran nomor M4 tadi tahun 2025 tentang bonus bagi kawan-kawan pengemudi atau kurir yang sifatnya online ya. Sifatnya ini namanya bonus seperti itu ya. Jadi nanti kita jelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan yang mengatur ini sehingga masyarakat secara umum, perusahaan maupun pekerja dapat mengetahui aturan ini. Baik, luar biasa. Artinya pemerintah juga sudah menetapkan begitu ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Pak untuk ketentuannya seperti apa saja? Ya. Jadi untuk ketentuan pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja di perusahaan itu sudah jelas tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa sebenarnya THR itu adalah diperuntukkan untuk pekerja atau buruh yang memiliki hubungan kerja di sini. Hubungan kerja di situ, kemudian ada waktu kerjanya, baik itu waktu kerja tertentu maupun karyawan tetap. Kemudian pekerja itu memiliki masa kerja 1 tahun. Nanti ketentuannya kalau dia kurang dari 1 tahun diberikan THR-nya secara proporsional. Di dalam surat edaran ini, edaran Menteri Ketenagakerjaan ini menegaskan tentang perhitungan proporsional dan masa kerjanya. Nah, surat edaran nanti akan juga ditegaskan melalui surat edaran dari Bapak Gubernur, Gubernur Jambi yang saat ini masih dalam proses dalam penerbitan surat edaran. Nah, mungkin juga kami sampaikan bahwasanya dalam ketentuan surat edaran nomor 2 M2 ini tahun 2025 menegaskan bahwa besaran pembayaran THR keagamaan itu adalah untuk pekerja yang masa kerjanya 12 bulan lebih. Secara terus-menerus minimal upah THR yang diberikan itu adalah 1 bulan upah. Nah, bagaimana nanti kalau perusahaan memberikan lebih dari 1 bulan? Nah, itu harapan kita bersama ya. Tentunya, harapan Pak, kita bersama, dan itu lebih baik dari ketentuan, dan itu lebih bagus. Jadi pertanyaan itu adalah bagaimana kurang dari 12 bulan? Nah, cara perhitungannya seperti ini, upah dia 1 bulan dibagi 12, kemudian dikalikan berapa bulan dia kerja. Nah, upah dia sebulan kita anggaplah UMK atau UMP ya. Dibagi 12, karena 12 itu kan jumlah bulan 1 tahun ya. Jumlah bulan dalam 1 tahun. Dapat pembagiannya baru dikalikan. Kalau dia 6 bulan kerja, disitulah besaran 6 bulan begitu ya Pak ya. Seperti itu. Nah, yang gampang itu kalau 1 tahun ke atas. Itu sudah jelas aturan seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan pekerja dengan buruh harian lepas misalnya? Buruh harian lepas. Ini mereka berhak mendapatkan tunjangan hari raya, bukan bonus ya. Ini tunjangan hari raya namanya. Hari raya. Nah, ketentuannya bagaimana? Upah rata-rata dia menerima pendapatan selama 1 bulan itu rata-rata berapa? Ya, misalkan dalam kurun waktu selama 12 bulan rata-ratanya berapa? Kan apakah di atas UMP atau MK, ataukah lebih dari itu lagi atau sama dengan UMK? Rata-ratanya itulah diambil untuk menentukan kalau dia lebih dari 1 tahun sebagai pekerja harian lepas, maka dia tetap mendapatkan 1 bulan upah begitu Pak ya. Baik, luar biasa. Artinya memang setiap karyawan ataupun juga pekerja, baik itu buruh harian lepas ataupun juga bahkan di bawah 1 tahun berhak mendapatkan dengan sesuai kriterianya begitu ya Pak. Baik, mungkin bisa disampaikan berapa banyak jumlah perusahaan baik tingkat menengah ataupun juga ke atas yang ada di Provinsi Jambi Pak? Ya, mungkin perlu juga kami sampaikan bahwasanya saat ini di Provinsi Jambi perusahaan sesuai dengan data wajib lapor ketenagakerjaannya itu berjumlah 15.600. Itu terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, menengah, dan besar. Usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Dari keseluruhan perusahaan ini itu tersebar di seluruh kabupaten kota. Tersebar di seluruh kabupaten kota, yang paling banyak ada di Kota Jambi. Kota Jambi ya? Ya, Kota Jambi yang paling banyak perusahaannya, karena ada perusahaan menengah dan kecilnya di situ. Yang pesat pertumbuhan perusahaan. Perusahaannya Pak ya. Nah, dari 15.000 lebih perusahaan ini
menjadi tugas kami untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan ketentuan perundang-undangan ketentuan mereka di situ. Baik. Di perusahaan yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Baik, sudah sempat disinggung ya Pak ya mengenai pengawasan. Lalu bagaimana mekanisme pengawasannya Pak yang dilakukan oleh Disnaker Trans Provinsi Jambi terhadap kepatuhan perusahaan dalam membayar THR tersebut? Ya, jadi tugas Disnaker salah satunya adalah terkait dengan mengawasi ditaatinya peraturan pelaksanaan. Kemudian ada juga tugas kita menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Kemudian ada juga petugas kita penempatan tenaga kerja. Ya, salah satu terkait dengan pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya ini, fungsi kita adalah mengakomodir pengaduan-pengaduan, memfasilitasi mereka dan membantu mereka dalam rangka memberikan penjelasan pengaduan pelaksanaan THR. Selain itu juga kita memiliki fungsi pengawasan. Ya. Jadi sebelum mereka membayar, petugas kita melakukan sosialisasi pembinaan baik melalui kunjungan langsung ke perusahaan ataupun melalui media-media lah, menyebarkan edaran Menaker ini dengan harapan perusahaan-perusahaan dapat membayarkan, pertama membayarkan tepat waktu, yang kedua membayarkan besaran THR itu sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau ini sudah jalan, fungsi pengawasan kan tidak terlalu berat lagi. Kawan-kawan kasus-kasus juga mungkin sudah diminimalisir. Itulah harapan kita, tepat waktu dan besarannya pun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baik, jika ada nih Pak, misalnya ada perusahaan yang mungkin terlambat atau tidak tepat waktu dalam memberikan THR kepada karyawannya, apakah ada sanksi atau seperti apa yang akan diterima perusahaan tersebut? Seperti apa Pak? Namun tahan dulu Pak jawabannya, kita akan jeda terlebih dahulu. Ya. Pemirsa, seru sekali perbincangan kita mengenai tunjangan Hari Raya Lebaran 2025. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Injambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi. Masih dengan tema kita yaitu ketentuan pembayaran tunjangan hari raya bagi perusahaan di Provinsi Jambi. Bapak, maaf sekali tadi belum sempat terjawab yang saya tanyakan, bagaimana sanksinya jika memang ada perusahaan yang mungkin terlambat atau tidak tepat dalam memberikan THR kepada karyawannya, Pak? Pelaksanaan tunjangan hari raya ini memang tidak, kadangkala kita temukan tidak semulus apa yang kita harapkan. Ya, benar. Ya, karena kadangkala proses pencairan di perusahaan yang terhambat atau mungkin ketidakpahaman mereka sehingga timbullah permasalahan-permasalahan seperti besaran THR yang tidak sesuai ketentuan, kemudian pembayaran THR tidak tepat waktu atau terlambat. Nah, konsekuensinya apa? Dijelas dalam surat edaran ini menyebutkan bahwa atau di ketentuan mengenai undang-undang ketenagakerjaan bagi perusahaan yang tidak atau terlambat membayar. Pertama terlambat membayar dulu ya Pak ya. Keterlambatan membayar THR ini bisa dikenakan berupa sanksi hukumnya denda. Ya. Kemudian untuk tidak membayar sama sekali bisa sanksi hukumnya kepada sanksi administratif. Pertama sanksi administratif itu teguran, ya, itu berdasarkan pengaduan. Ini kita proses pengaduannya, ditemukan memang permasalahan seperti itu, kita kasih teguran, peringatan, teguran secara tertulis. Ya. Kemudian sampai kepada pencabutan izin. Nah, pencabutan izin tentu kami hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah yang mengeluarkan izin untuk mengevaluasi, mempertimbangkan izin mereka untuk dicabut. Nah, oleh karena itu, sebenarnya ini adalah upaya terakhir lah. Ya, sanksi hukum itu upaya terakhir. Semua pekerja-pekerja di perusahaan itu sangat mengharapkan tunjangan hari raya, ya, yang memang diperlukan untuk menyambut dan melaksanakan hari raya gitu. Jadi sanksi hukum itu upaya terakhir lah bagi kami. Ya, cuman kadang-kala begini,
permasalahan pengaduan-pengaduan ini kadang terlalu mepet ke waktu ke hari rayanya. Nanti saya akan jelaskan mekanismenya. Kami mengharapkan kalau ada permasalahan-permasalahan pengaduan THR, monggo secepatnya disampaikan kepada kami nanti melalui posko-posko layanan pengaduan. Baik, mungkin untuk pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan sebagai karyawan swasta, mungkin ya Pak ya di perusahaan seperti itu, masih bertanya-tanya nih, sebetulnya tanggal berapa kira-kira paling lambat menerima THR nih? Mungkin bisa disampaikan. Ya, jelas di dalam surat edaran Menaker itu menyebutkan bahwa pengusaha wajib membayar tunjangan hari raya paling lambat 7 hari sebelum hari raya itu. Itu harapan pemerintah juga ya. Nah, kalau ini timbul pertanyaan lagi nih, Pak, kalau 2 hari baru menjelang itu bagaimana? Ya, kalau memang mereka membayar saat itu ya tidak masalah. Yang jadi masalah kan mereka tidak membayar sampai lewat, apalagi sampai lewat Idul Fitri. Karena THR itu memang mau dinikmati semua masyarakat pada saat menyambut hari raya. Jadi harapan kita paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan hari raya itu. Karena kalaupun juga misalnya diterima H-2 hari Lebaran, kebutuhan juga terlalu mepet untuk berbelanja begitu ya Pak ya? Ya filosofinya gitu. Kenapa pemerintah menetapkan 7 hari? Ya itu karena kadang kita cuti bersama, perusahaan, layanan pemerintah, layanan masyarakat juga sudah banyak yang tutup. Nah, jadi kesempatan mereka itu ya 7 hari sebelum itu. Baik, luar biasa sekali. Jadi pemirsa di rumah yang sedang bertanya-tanya sudah menemukan jawabannya begitu ya Pak ya. Paling lambat menerima tunjangan hari raya 7 hari sebelum hari raya. Mudah-mudahan sudah diterima sebelum Lebaran begitu ya Pak ya. Baik, tadi di segmen pertama sudah sempat disinggung nih Pak mengenai aturan bagi penerima THR untuk pengemudi ataupun juga kurir seperti itu. Bonus begitu ya Pak ya. Ini ketentuan bonus keagamaan hari rayanya seperti apa? Nah, itu saya bilang dari awal tadi bahwasanya menarik di tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengakomodir kawan-kawan dari pengemudi atau kurir yang berbasis aplikasi atau online ini. Karena jumlahnya cukup lumayan banyak ya. Di Provinsi Jambi ini banyak, Kota Jambi juga khususnya seperti itu yang seperti ojek online. Ya, saya tidak menyebutkan ojek apa mereka, tetapi yang berbasis aplikasi atau online termasuk dalam ketentuan yang diatur di dalam surat edaran ini. Nah, oleh pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan sudah menentukan besaran bonus Hari Raya Keagamaan. Jadi judulnya bonus Hari Raya Keagamaan bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi. Nah, di dalam ketentuan ini sama bonus itu harus diberikan kepada pengelola aplikasi itu paling lambat 7 hari sebelum hari raya juga. Jadi sama. Kalau itu sama ya. 7 hari sebelum hari raya maksudnya samalah seperti dengan apa yang dimaksud dalam surat edaran pembayaran THR bagi pekerja di perusahaan tadi. Nah, kemudian ada hal yang menarik yang baru bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, bonus hari raya keagamaan ini diberikan secara proporsional sesuai dengan kinerja dan dalam bentuk uang. Harus dalam bentuk uang. Jadi tidak boleh, ya mohon maaf, dalam bentuk barang, makanan atau minuman tidak boleh. Jadi dalam bentuk uang, sehingga kawan-kawan pengemudi atau kurir bisa mau dibelanjakan buat apa ini gitu. Nah, punya kebutuhan masing-masing. Kebutuhan masing-masing. Jadi tidak boleh dalam bentuk barang seperti itu. Nah, kemudian besarannya bagaimana? Perhitungan besaran adalah 20% dari rata-rata pendapatan mereka per bulan. Per bulan ya Pak. Ya, karena itu kan mereka kan bermitra dengan provider mereka, apakah siapa, berapa rata-rata pendapatan mereka. Dan itu bisa dicek di provider mereka sendiri. Kan mereka ada aplikasinya. Setiap melayani pengemudi itu, langsung mereka dapat mengetahui itu berapa pendapatan mereka kan. Nah, itu bisa tahu melalui aplikasi yang mereka gunakan. Nah, rata-rata per bulan mereka berapa? Nanti dikalikan 20%. 20%. Nah, disitulah kewajiban pengelola untuk memberikan bonus hari raya keagamaan tadi seperti itu. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan nggak ada. Mereka nggak ada karena edarannya memang belum ada.
Kalau tahun ini sudah ada seperti itu, kira-kira. Baik, jadi artinya untuk pengemudi dan juga kurir berbasis aplikasi, begitu di Provinsi Jambi juga tahun ini dapat berbahagia merayakan Hari Raya Idul Fitri karena akan dapat bonus keagamaan Hari Raya begitu ya Pak ya. Tapi tentunya juga sesuai ketentuan yang tadi sudah disampaikan. Baik, tadi juga sempat Bapak menyinggung tentang posko. Begitu ya. Bagaimana cara karyawan ataupun juga baik bagi perusahaan seperti itu untuk melaporkan perusahaan yang tidak membayar THR atau tidak membayar sesuai ketentuan, Pak? Ya. Alhamdulillah setelah pasca dikeluarkannya surat edaran Menteri Ketenagakerjaan ini, dalam surat edaran tersebut juga menghimbau kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan seluruh provinsi dan kabupaten kota melalui Bapak Gubernur mengharapkan agar semua layanan pengaduan itu ada. Kita di Senakertan Provinsi Jambi sudah mendirikan posko layanan pengaduan pembayaran THR bagi pekerja di perusahaan. Nah, posko layanan ini sudah kita berdiri semenjak tanggal 12 kemarin. Sudah kita siapkan untuk itu dan kita sudah membentuk tim posko yang terdiri dari pegawai pengawas ketenagakerjaan, mediator hubungan industrial, dan personil-personil kita lah yang nanti secara bergiliran untuk standby di tempat posko. Nah, posko ini juga, layanan ini juga kita harapkan di seluruh kabupaten kota juga ada. Ya, jelas di surat edaran itu menghimbau agar di seluruh kabupaten kota juga menyediakan layanan pengaduan ini. Nah, kalau di kita Provinsi Jambi, untuk kabupaten kotanya bisa di Dinas Tenaga Kerja membidangi ketenagakerjaan. Yang kedua di Balai Pengawasan Ketenagakerjaan yang ada di beberapa kabupaten. Gitu. Baik, apakah bagi yang ingin melaporkan dapat langsung ke tempat posko ataupun pengaduan pelayanan atau bisa misalnya melalui digital Pak, atau ada nomor kontak yang dihubungi atau seperti apa Pak? Ya, kalau mempermudah komunikasi, kita juga menyediakan contact person lah, contact person tim kita, siapapun bisa dihubungi di situ di layanan posko kita. Tapi secara nasional Kementerian Ketenagakerjaan juga menyediakan layanan pengaduan secara online. Secara online. Ya, itu namanya emailnya alamat emailnya itu bukan alamat websitenya itu www.posko.thr ya Pak ya. Nanti bisa bisa diklik di internet, itu langsung terkoneksi ke kementerian. Nanti tim kementerian langsung menugaskan provinsi kabupaten mana yang ada pengaduan ini. Kenapa ini disiapkan untuk itu? Kementerian Ketenagakerjaan bisa memonitor, bisa memonitor kalau ada pengaduan masuk, progresnya sampai sejauh mana, selesai atau tidak, itu kami dipantau oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dan ini menjadi laporan, tentunya menjadi laporan baik kami dari Disnaker juga ke Pak Gubernur selaku Kepala Daerah dan Kementerian Ketenagakerjaan kepada Bapak Presiden seperti itu. Baik, tentunya harapan kita bersama tidak adanya laporan begitu ya Pak, agar artinya semua yang berhak menerima THR ini mendapatkan sesuai dengan ketentuannya. Jadi artinya tidak ada laporan, kita harapkan bersama begitu ya Pak ya. Baik, kita akan berbincang lebih lanjut lagi Pak, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Injambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi. Masih tentunya dengan tema kita, ketentuan pembayaran THR bagi perusahaan di Provinsi Jambi. Dan tentunya masih dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Baik Pak, di segmen terakhir ini mungkin yang saya tanyakan adalah apa langkah-langkah Pak yang harus dilakukan perusahaan untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan pembayaran THR? Iya, pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwasanya pertama, kami sangat mengharapkan perusahaan dapat membayarkan tunjangan hari raya ini tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kemudian bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin terkendala dalam menentukan besaran THR ini, silahkan dapat berkonsultasi kepada dinas yang membidangi kerjaan setempat, atau kami di provinsi atau posko juga sudah tersedia, agar tidak salah dalam menentukan besarannya. Yang menjadi permasalahan itu, ini kalau proporsional tadi mungkin, atau mungkin ada keberatan-keberatan dari pekerja tentang besaran yang sudah diberikan, mungkin perusahaan dapat konsultasi dengan kita. Kemudian ada kewajiban juga ke perusahaan untuk dapat menyampaikan laporan. Misalkan mereka sudah melaksanakan pembayaran tunjangan hari raya, laporkan kepada kami juga melalui surat resmi dari perusahaan bahwa perusahaan X sudah melaksanakan pembayaran tunjangan hari raya kepada beberapa pekerjanya, jumlahnya berapa pekerjanya dan besaran juga berapa, sehingga kami pemerintah dapat mengevaluasi dan ini menjadi laporan kami. Baik, sejauh ini ditemukan kendala atau tantangan tidak Pak dalam menangani hal ini? Pengalaman kita yang setiap tahunnya lah ya, kendala-kendala yang kita hadapi itu pertama, yang kedua ada pemahaman dari perusahaan yang belum memahami betul tentang hari raya, tunjangan hari raya ini. Kadang-kala menganggap THR itu cukup diberikan berupa barang selesai, tapi makna dari surat edaran ini adalah bahwa tunjangan hari raya itu mestinya diberikan dalam bentuk uang. Nah, itu pemahaman itu yang harus perlu kita tekankan kepada perusahaan, bahwa saat ini memang harus diberikan THR itu dalam bentuk uang. Yang kedua, permasalahan-permasalahan pengaduan-pengaduan itu masuk terkadang sudah terlalu dekat ke hari raya Idul Fitrinya. Kadang 3 hari, 2 hari, 3 hari, 2 hari itu kan kadang perusahaan sudah tutup. Benar. Nah, kendala kami, tim-tim kami, petugas kami terkendalanya menghubungi pihak perusahaan. Kalau memanggil secara formal kan agak susah dalam waktu yang rentang yang sangat mepet betul ke Idul Fitri. Nah, sehingga kita perlu komunikasi dengan perusahaan, dapat kita perintahkan mereka untuk langsung membayar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kendalanya ketika memang perusahaan-perusahaan bermasalah tadi tidak membayar tepat waktu sebelum hari raya, konsekuensinya bisa setelah Lebaran mereka bayar. Nah, itu kita jadi sedih ya, jadi kita kasihan lihat kawan-kawan yang pelaksanaan THR-nya tertunda setelah Lebaran. Nah, ini ada kita temui kasus-kasus seperti itu juga. Makanya di dalam ketentuannya ini bisa kena denda lewat waktu dari pelaksanaannya, karena sudah jelas di surat edaran itu paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Nah, itulah kendala-kendala seperti itu. Makanya kami dan nanti Dinas Tenaga Kerja Bidang Ketenagakerjaan seluruh kabupaten kota menyiapkan posko-posko itu di setiap hari. Walaupun nanti ada cutinya, insya Allah kita akan standby setiap hari. Baik, luar biasa sekali. Baik Pak, dari saat ini dan juga ke depannya, apa yang menjadi fokus dari Disnaker Trans Provinsi Jambi? Pertama, kami terus mensosialisasikan ketentuan ini. Kemudian jauh-jauh hari kita selalu melalui petugas-petugas kita, melalui media-media seperti ini, kami terima kasih sudah bisa kita berdialog dan rangka sosialisasi ketentuan ini. Harapan kita semua masyarakat dapat memahaminya dan mengetahuinya. Kemudian ketentuan ini juga yang diatur di 2 hal tadi. Itu yang penting. Baik, jadi artinya juga posko memang sudah disiapkan bagi perusahaan yang ingin berdiskusi juga bisa, tadi yang sudah disampaikan Pak ya, bisa langsung untuk tanya-tanya langsung. Kemudian juga untuk pekerja juga bisa langsung juga datang ke posko jika memang ada aduan. Namun mungkin harapan kita bersama tidak ada aduan Pak ya, karena harapannya agar THR juga bisa diberikan atau diterima secara langsung. Baik, terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan mungkin untuk masyarakat Provinsi Jambi sebagai closing statement-nya Pak? Iya, baik, terima kasih. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri ini, mari kita bersama-sama menyambut dengan segala keberkahannya, dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban baik itu pekerja maupun perusahaan dalam rangka memberikan kesejahteraan lah. Ini kan termasuk kesejahteraan.
dalam rangka menyambut Hari Raya. Semoga Provinsi Jambi tetap kondusif dalam menyambut Hari Raya ini, khususnya ketenagakerjaan, hak-hak pekerja terpenuhi, perusahaan juga dapat berkembang dengan baik. Nah, tentu kalau hal ini sudah terjadi dengan baik, perekonomian kita, provinsi juga akan lebih baik, Provinsi Jambi akan lebih baik seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak. Tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang-bincang selama menjalankan ibadah puasa dan juga untuk pemirsa di rumah. Dan jangan lupa selalu saksikan In Jambi setiap hari Senin jam 8 malam hanya di JEK TV Inspirasi Kita. Akhir kata saya Yoke Lestari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.